Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mahasiswa S2 Universitas Bina Nusantara, jurusan Bisnis Manajemen, ingin berdiskusi mengenai produk sosiola yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arinka, dan di kelompok kami ada Ratih, ada Niputu Pradipta, ada Leni, dan juga ada Eni. Halo semua teman-teman. Halo. Halo. Oke, jadi Sosial ini sebenarnya salah satu company yang udah ada di Indonesia. Mereka tujuannya untuk supaya belanja online terpercaya dan terlengkap di Indonesia nih kalau mereka ngeklaimnya. Mereka tuh menawarkan produk kecantikan original seperti make up, perawatan kulit, perawatan rambut, alat kecantikan, pokoknya semua hal yang melayani perempuan di Indonesia. Segmentasi setelah seperti apa? Itu dibagi dari beberapa jenis nih. Pertama dari demografis. Segmentasi demografi Sosiola tuh lebih ke perempuan generasi Z. Yang kedua, ini ada secara psikografis. Sosiola ini menjual skincare dan makeup dari lokal maupun import. Jadi untuk merawat hingga mengobati mereka tuh udah nge-support itu. Bahkan dari usia muda sampai usia yang lanjut usia gitu. Nah yang ketiga itu ada behavior. Saat ini kan kita mudah banget ya terpengaruh dengan beberapa influencer yang mungkin kita percayai gitu dalam mempreview produk yang ada seperti kayak beauty enthusiast atau review-review yang orang-orang ini biasa belanja secara online, kita tuh lebih gampang nih memahami, oh ternyata beneran terbukti kok produk A ini di orang lain gitu. Nah, selain online store, sebenarnya Sosiola juga menyediakan offline store nih. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada kok behavior kita untuk belanja secara offline. Kita ngeliat produknya secara langsung, menanyakan ke beauty enthusiast di store, jadi kita jauh lebih paham mengenai Sosiola. Terus yang ketiga ini ada segmentasi secara geografi. Jadi dikelompokkan menurut faktor geografinya. Sosial ini merupakan company yang menjual kosmetik dan aneka produk perawatan secara online maupun offline dari segmentasi yang dicapai itu ya untuk konsumen di seluruh Indonesia. Targeting setelah itu seperti apa? Targeting dari Sosiola itu sendiri adalah menjadi online store terpercaya untuk para wanita maupun pria Indonesia yang mementingkan penampilan sehari-harinya. Kemudian untuk pasar yang ditargetkan dari Sosiola itu sendiri dari segala jenis umur, dari mulai balita sampai dengan baby boomers. Karena kita menyediakan beraneka ragam jenis beauty Care gitu ya kalian ya? beauty care, betul. Produk. Kemudian untuk mungkin pria untuk shave, dari mulai shaving ataupun masker, mereka menyediakan dengan harga yang sangat kompetitif dengan kompetitornya. Setelah itu seperti apa ya? Jadi setelah tadi membahas mengenai segmentation dan targeting, Sosiola pasti punya positioning juga nih. Jadi positioning ini bukan tentang apa yang Anda lakukan terhadap suatu produk nih, tapi apa sih yang Anda lakukan terhadap persepsi dari konsumen gitu, kalau dari sisi brand. Jadi brand itu berusaha sekali untuk mendevelop website-nya, aplikasinya, jadi UI UX-nya, user interface sama user experience itu jauh lebih mudah digunakan sama konsumen. Positioning sosial ini lumayan hal yang sangat penting supaya konsumen tuh bisa bisa memikirkan ketika kita mau beli make up atau skincare, kita belinya pasti ke Sosiola, kayak gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan brand elemen dari Sosiola. Untuk Sosiola sendiri merupakan produk yang didirikan oleh PT Sosiabola Indonesia pada tahun 2015 oleh John Rashid, Christopher Madiam, dan Krisanti Indiana. Nah, untuk logo Sosiola sendiri mungkin kawan-kawan sudah tidak asing ya, karena logo ini sangat ikonik sekali, terutama kepada kaum wanita. Lalu untuk webpage Sosiola dapat diakses di sosiala.com, di mana pada saat kita membuka page tersebut sudah ditawarkan dan juga sudah diberikan penawaran dan juga diskon-diskon menarik oleh Sosiola sendiri. Nah, lalu untuk platform Soko by Sosiola, ini merupakan suatu aplikasi yang dapat di-download ke kawan-kawan melalui App Store maupun Play Store. Lalu untuk offline store Sosiola sendiri, yang pertama kali dibangun itu pada tahun 2019 di kota Casablanca. Lalu untuk packaging dari Sosiola sendiri ini juga sangat ikonik karena pada packagingnya ini terdapat slogan atau moto yaitu Pretty Little Things Inside dan juga Beauty on Your Doorstep. Selanjutnya kita akan membahas tentang marketing mix 4
B yang diadakan oleh Sociola. Nah, Sociola ini menerapkan strategi marketing mix-nya terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Jika kita bedah untuk marketing mix 4P, yaitu produk yang pertama, apa aja sih produk yang ada di Sociola? Nah, itu ada skincare, hair care, bed and accessories, nail, gift set, dan men equipment. Nah, untuk harga, terkait dengan harga yang ditawarkan platform Sociola, ini harganya juga bersaing loh jika kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor Sociola lainnya. Nah, tentu di Sociola ini juga ada fitur beauty journal dan Soko yang bisa menawarkan atau memberikan informasi kepada pelanggan untuk pemutusan pembelian produk tersebut. Selanjutnya tentang place. Nah, Sociola ini kan tadinya kita akses secara online di website www.sociola.com. Tapi sekarang Sociola bisa kita akses secara offline loh teman-teman. Nah, kita bisa finding Sociola ini ada di Lipo Mall Puri, kemudian di Kota Casablanca, dan ada juga di Tunjangan Plaza lantai 4. Tunjangan Plaza 6 lantai 4. Nah, untuk promosi sendiri, Sociola ini aktif loh, teman-teman, memberikan promosi seperti misalkan cashback, dan berkolaborasi dengan OVO, kemudian berkolaborasi dengan ShopeePay, dan juga menawarkan cashback juga, dan pastinya juga dengan GoPay. Nah, ini juga memberikan semacam cashback yang nantinya memanjakan konsumen ketika dia berbelanja di Sociola ini. Nah, selain dia berkolaborasi dengan fintech yang tadi sudah saya sebutkan, Sociola juga aktif memberikan promosi-promosi terkait bundling harga dengan produk-produk dengan momentum-momentum, misalkan Hari Kartini, harinya Hari Wanita. Nah, dia bisa memberikan flash sale sebesar 35%. Nah, demikian presentasi tentang Sociola dari segmentasi, target, brand elemen, dan marketing mix dari kelompok 2. Nah, setelah ini, tim Group 2 juga sudah menyiapkan user experience dari transaksi yang kami gunakan di store offline-nya Sociola. Wah, seperti apa nih? Penasaran? Mungkin kita bisa sharing? Jadi hari ini kita mengunjungi offline store-nya Sociola. Di Sociola terdapat beauty care mulai dari skincare, make up, body care, dan juga hair care. Nah, ini ada pemanfaatan fitur scan dari aplikasi Soko. Dari fitur scan di aplikasi Soko, kita bisa tahu nih apa kegunaan dan juga deskripsi dari produk sebelum kita membeli produk itu. Kita bisa tahu rating, deskripsi, harga, dan juga cara penggunaannya. Di Sociola ada beauty bar-nya juga loh. Saat pembayaran, di akun Soko kita juga akan mendapatkan poin dari hasil transaksi kita. Thank you, Sociola! Nah, setelah tadi kita ngeliat beberapa materi mengenai penjelasan Sociola nih, sebenarnya menarik banget ya Kak Rati. Kalau misalnya tadi aku lihat slide-nya Kak Rati nih, promotion tuh penting banget ya ternyata buat Sociola gitu. Kayak yang tadi sebelumnya aku bahas mengenai positioning, Sociola kan sebenarnya udah berusaha banget ya Kak buat UI UX-nya tuh bagus gitu. Ternyata penting banget ya promotion sama brand-brand atau sama payment gateway yang udah terkenal juga supaya bantu exposure kita ya Kak, mempermudah juga gitu. Ya betul, selain promotion, Sociola juga aktif lah memberikan experience di offline store-nya. Terbukti dari tadi kita lihat kan gambar-gambarnya, ini banyak sekali desain-desain yang cukup atraktif lah yang membuat kaum-kaum hawa itu lebih nyaman. Tapi nggak hanya kaum hawa juga, sekarang kaum pria juga mulai akan kesadaran untuk memelihara wajahnya atau kesegaran untuk tubuh-tubuhnya. Jadi Sociola juga offering hal yang sama untuk segala gender, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau teman-teman ada tambahan untuk hal ini? Mungkin aku sedikit menambahkan, kalau misalnya dilihat dari persepsi ibu-ibu ya Kak ya, mungkin ibu-ibu juga udah nggak perlu pusing lagi ya Kak ya dengan fitur-fitur yang ada di Sociola, karena segmentasi Sociola ini juga termasuk ke dalam sektor-sektor ibu-ibu yang mencari peralatan untuk buah hati mereka, begitu, mulai dari body care-nya ataupun hair care-nya gitu. Jadi memang targeting ini sudah diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya Kak ya.
udah lebih meluas ya Dita ya. Jadi Sosiola tuh udah ngebantu mengkurasi produk-produk baby dan anak-anak ya, bahkan untuk produk ibu-ibu sendiri. Jadi mungkin ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir sebenarnya buat belajar membuka Sosiola karena gampang banget sebenarnya untuk akses Sosiola itu sendiri. Mungkin ibu-ibu sekalipun yang kurang mengerti gadget pun easy sekali ya mengaksesnya. Nah, ini sekian dari gambaran tentang Sosiola, baik itu brand elemen, segmentasi, targeting, positioning, dan marketing nih. So, untuk teman-teman atau bapak ibu yang penasaran, bisa dicoba melakukan pembelian di Sosiola, baik itu online maupun offline. Kelompok 2, ada Arinka, ada saya Rati, ada Dita, ada Leni. Mengucapkan terima kasih, silahkan lihat dan subscribe ya video ini. Kami pamit lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye.